Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Febrisa Graciela Diana Putri, NIM 2019-06-151. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hangtua Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perlindungan konsumen dengan membahas hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang atau jasa. Jadi, setiap konsumen tidak hanya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam membeli suatu barang, tetapi konsumen juga memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya dari barang tersebut, apakah barang tersebut cocok atau tidak dengan dirinya, atau sesuai atau tidak, atau membahayakan atau tidak untuk dirinya. Berikut saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban konsumen. Nah, di sini saya akan membahas siapa saja pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen yang saya akan bahas kali ini. Yang pertama ada pelaku usaha atau penjual, yaitu orang yang menjualkan barang atau jasa kepada orang lain untuk mendapatkan sejumlah uang. Yang kedua yaitu konsumen atau pembeli. Konsumen atau pembeli ini adalah orang yang membeli barang atau jasa dari pelaku usaha dengan membayarkan sejumlah uang. Selanjutnya, kenapa konsumen perlu dilindungi? Yang pertama, konsumen memiliki hak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak. Oleh karena itu, di Indonesia dibuatkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak setiap orang. Terutama dalam perlindungan konsumen dibuatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, konsumen memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Sebelum membeli suatu barang, konsumen harus memenuhi kewajibannya agar dapat mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, konsumen perlu dilindungi karena konsumen telah mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang atau jasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Konsumen memiliki hak ini untuk tidak perlu lagi merasa cemas atas penggunaan atau konsumsi suatu produk. Jadi, pelaku usaha harus membuat suatu produk senyaman mungkin atau seaman mungkin agar tidak melukai atau membahayakan konsumen. Kemudian yang kedua, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ketika konsumen membeli suatu barang, maka pelaku usaha harus menjelaskan secara jelas tentang pemakaian atau segala kondisi dari barang tersebut dan harus memberikan jaminan. Kemudian yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Ini jika suatu saat konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat memberikan keluhannya ke email atau web dari produk tersebut dan juga kotak saran untuk saran agar produk tersebut lebih baik selanjutnya. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. Konsumen memiliki hak ini untuk didampingi pengacara dalam upaya penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha yang merugikan dirinya. Yang keenam, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juga jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hak yang dimiliki oleh konsumen adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada kewajiban konsumen, yaitu yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan dirinya sendiri. Di setiap produk
ada petunjuk untuk pemakaian atau kandungan-kandungan, maka konsumen harus membaca semua itu agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut agar berjalan lancar. Selanjutnya, hak dari pelaku usaha yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik, dan juga hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkannya. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada kewajiban dari pelaku usaha, yaitu yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang atau jasa tersebut, memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin suatu mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa serta memberi jaminan garansi yang dibuat atau diperdagangkan. Yang keenam, memberi kompensasi atau ganti rugi pada saat konsumen merasa dirugikan atas produk yang dijual oleh pelaku usaha. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, kita menjadi tahu bahwa kita selaku konsumen tidak hanya hak kita saja yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha, tetapi kita juga harus mencegahnya dari diri kita sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu yang pertama, mengecek tanggal kadaluarsa, dan juga mengecek bahan-bahan atau komposisi yang ada dalam produk tersebut, sehingga menghindarkan kita dari ketidakcocokan atau bahaya karena ketidakcocokan dari produk tersebut dengan kondisi tubuh kita, sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk menggugat atau menjelekkan suatu produk karena ketidakcocokan tersebut. Baik, saya harap video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.